kembali di interupsi pemirsa. Tadi dikatakan oleh Bang David, sepertinya masalah ini akan selesai kalau jalur hukum diselesaikan begitu ya. Kalau menurut Bang Jamie seperti apa? Kasus ini harus bisa selesai secara hukum. Kalau menurut kami sebagai kuasa hukum Mas Roy juga, bahwa kami pembuktian. Kami tidak mau ada perdamaian. Kamu mau? Bang Jamie ini kuasa hukum Mas Roy? Ya, saya juga. Jadi kalau memang benar-benar terbukti ya terbukti. Tapi kalau tidak kami tidak akan maju terus. Klien kami akan tetap maju terus. Bahwa kalau memang itu memang dibebaskan itu karena memang tidak ada pembuktian di kepolisian bahwa dia tidak terbukti. Berarti poinnya Anda mau lanjut terus? Nunggu mau hari jalan aja terus? tuh. Ya silakan. Sebentar, itu. pokoknya Anda mau jalan terus? Mau lanjut terus sampai pembuktian ini? Pembuktian ya. Jalan lah. Bang, tapi kan ini udah ada tersangka, ya 8 orang. Apa abang nggak takut Bon Jovi ini menjadi salah satu tersangka lagi? Kenapa? Apa yang harus kita takuti? Kita kan sebagai lawyer. Dan ini kita kembali pada pembicaraan kita pada malam hari ini. Kemarin majelis hakim sudah nyatakan dengan jelas, silakan jawab. Memberikan kesempatan karena UGM sampai saat ini hanya menjawab sebagian dari pertanyaan kami ada sekian. Hanya beberapa poin-poin yang ini. Makanya kemarin dari ketua majelis di KIP kemarin meminta untuk, dan itu kami menunggu. Begitu juga di KPU Solo, bukan karena katanya dari udah klarifikasi di luar. Oke, sebelum saya ke Bang Mardiansyah dan juga Bang David, saya mau tanya Bang Petrus. Bang, sebenarnya efek apa sih yang nantinya muncul dari persidangan di KIP ini? Ya, pertama hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu kan terpenuhi. Kalau dengan terpenuhi itu bisa saja bisa membantu masyarakat banyak yang sekarang lagi menunggu teka-teki ini, itu yang diharapkan. Ya. Lewat 3 orang atau 4 orang pemohon ini, dan ketika KIP menjalankan fungsinya secara netral, ya hasilnya mudah-mudahan bisa membuat suasana menjadi sejuk. Seperti yang dikatakan tadi, seperti ada keterbelahan. Ya bisa saja ini clear. Dan dengan clearnya di KIP ini bisa menjadi salah satu sumbangan atau kontribusi dalam proses di Polda Metro Jaya, secara tidak langsung. Oke, Bang David katanya dengan adanya pembuktian-pembuktian ini diharapkan akan sejuk. Kalau menurut Anda sejuk atau akan semakin? Satu sisi, mudah-mudahan ini berjalan seperti harapannya timnya Bang Petrus ya. Tapi yang saya mau katakan gini, ini melahirkan kekisruhan baru. Jadi efek domino dari kasus fitnahan oleh Roy Suryo CS ini melahirkan kan kekisruhan baru dengan munculnya Bon Jovi apa segala macam ya. Yang kedua, disharmoni sosial makin melebar ya. Karena belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa segera Roy ditangkap lalu kemudian dijatuhkan hukuman ya. Kemudian yang berikut adalah ini juga mau menjadi pukulan telak. Jadi langkah-langkah teman-teman di Bon Jovi ini pukulan arus balik kepada Roy sendiri yang selalu mendengungkan bahwa dia udah punya segala bukti untuk menyatakan ijazah itu palsu, padahal nyatanya kan nggak ada bukti itu ya. Sangat lemah bukti-bukti itu. Kawan-kawan ini masih mencari bukti untuk itu. Bukan tidak ada katanya Bang David. Ya, tidak ada. Ada tapi sangat lemah ya. Kemudian Ada tapi nanti. energi dari lembaga-lembaga negara ini terkuras hanya untuk mengurus cecurut Roy dan kawan-kawan ini yang selalu membuat kisru. Nah, makanya KIP ini kita harapkan juga bekerja secepat mungkin. Lalu kemudian kan keputusan KIP itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 46 itu hanya 2 keputusan finalnya. Ya. 11 Nur 2008. Iya, jadi hanya 2, yaitu ini menyatakan bahwa ini pengecualian atau nggak dikecualikan sehingga bisa diserahkan kepada orang yang meminta. Ya. Jadi itu aja poinnya. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali kepada Pak Jokowi. Nggak akan ada mempengaruhi meringankan tuntutan kepada Roy Suryo sebagai terdakwa dan CS ya. Dan itu sama sekali tidak akan berpengaruh dalam proses sidang nanti. Karena itu justru meyakinkan bahwa memang Roy nggak punya data. Sampai hari ini, sampai harus mencari lagi lewat proses KIP. Kan itu poin pentingnya dari kasus ini. Berarti belum punya data, betul itu Bang? Tadi Abang Petrus katakan ada, sudah data ada. lemah. Mereka Ada, punya, tapi lemah. terutama temuan mereka yang selama ini mereka sampai menilai bahwa ini palsu, itu sama sekali belum diminta oleh Polda selaku penyidik dalam perkara pencemaran nama baik ini. Tapi Bang, ini juga kalau tadi Anda bilang mau membuka informasi kepada publik, tapi menimbulkan kericuan-kericuan baru, itu seperti apa? Undang-undang ITE Bang, Undang-Undang ITE yang dituntutkan kepada Roy Suryo CS itu kan ada situ manipulasi ya, merubah ya.
kemudian mencetak baru, melahirkan ini semua, itu proses yang menjadi tuntutan di Undang-Undang Kami ITE. tidak pernah merubah 4 pasal. Itu kan argumen dia, argumen itu Roy. fakta, Dan akan ada pembuktian nanti di dalam proses sidangnya kan. Karena Kan itu sangkaan poinnya. dari polisi, maka polisi harus mencari itu sampai dapat bahwa di Makanya mana 700. bagian yang diedit atau bagian yang diubah. Bang Apakah Petrus, itu ada di tangan Mas Kalau Roy abang dan tadi bilang kawan-kawan? cuma 500, 730 alat bukti ya. Karena memang sangat panjang ini mata rantainya dan kemudian sangat berat ekses yang ditimbulkan oleh fitnahan Roy. yang 500 itu dari Saya UGM sedikit saja. ya. mau Oke. 700. Oke, Ya, silakan jadi- Pak Mariansa. Saya kira begini ya, ini kan kita tahu lah bahwa soal tudingan, tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi yang sejak berbulan-bulan lalu didengungkan, pasti ada irisannya soal kepentingan politik dan lain sebagainya. Ya. Itu kita sudah tahu. Bahwa sekarang diklaim pernah dari tataran KPU dari pusat, DKI sampai Solo sudah diklaim oleh pihak Roy Suryo, mereka sudah minta itu dan itu sudah clear. Bukti-bukti sudah banyak. Sekarang muncul Bon Jovi ini. Bon Jovi masuk ke Surakarta lagi menanyakan soal informasi yang akhirnya memang targetnya itu bukan soal untuk mengklirkan, justru ingin membuat gimmick-gimmick baru gitu, sehingga muncullah sekarang kita bisa tahu juga ketua KIP yang baru. Nah ini yang saya bilang dari tadi bahwa Pak Jokowi membawa berkah untuk Pak Jokowi sendiri. Bentar, berarti Pak Mardiansa ini menuduh Bon Jovi sensasi, Ya, cari sensasi yang punya kepentingan politik. Ini apalagi kan gitu loh. Kepentingan Ini politik, apalagi benar, karena Bang Jamil? begini ya. Kepentingan politik, Karena menurut saya penegakan begini, hukum. Ayah, Kepentingan politik penegakan Untuk kepentingan hukum. hukum. nggak ada penegakan hukum kepentingan politik apa. Orang hari-harinya sama Roy Suryo dan kawan-kawan kok. Kan kita juga tahu siapa yang ada di balik itu. Tahu dari mana? Kita bisa terlihat Siapa bagaimana siapa irisannya, siapa ada bagi siapa peran ke siapa sini, siapa Purnawirawan yang ada terlibat posisi di mana, ada Bang Said Didu di situ, siapa Said Didu, irisannya sama siapa, Pilpres kemarin di mana, kita sudah tahu Dan semua orangnya itu. itu Kan aja. menurut Jadi ketika Anda, kita tapi faktanya tidak bicara begitu. itu pasti Ini ada irisan politiknya. Semua itu Jangan juga adalah anggota seolah-olah begini, masyarakat. Baik. semua berlindung tidak bicara politik, tapi sebenarnya yang dikejar adalah soal kepentingan Coba sebentar politiknya Bang, gitu kita loh. kasih kesempatan dari Bon Jovi untuk menjawab tuduhan cari sensasi Bang. Kami tidak mencari sensasi. Ini fakta-fakta yang ada di dalam sekarang masalah Roy Suryo. Ini sampai saat ini, contoh kemarin waktu kami di kepolisian nanya, tunjukkan dong asli ijazah. Wajar, kami kan dilapor. Kalau itu benar-benar itu, tunjukkan. Katanya apa? Nanti di persidangan. Iya, Nanti sabar di Tapi sedikit. kan bisa hak. Sabar sedikit gitu loh. Makanya salah satu Nanti di kami minta persidangan. untuk Persidangan tanda itu terima semua orang ijazah itu. ditunjukkan, semua datang lagi satu rombongan bis, kita tunjukkan juga Itu ijazah salah Pak satu Jokowi juga gitu. alasan Saya kami sering untuk bilang minta begini, kepolisian Bang Jimmy, tanda ya. terima. Legal standingnya Roy Suryo ini kan sebagai person. Iya. Dia punya dasar hukum sebenarnya. Yang paling punya legal standing untuk menuntut itu adalah institusi-institusi resmi. Misalnya partai politik yang sebagian dari kontestan Iya. pilkada maupun pilpres ya. Itu kan menurut Tetapi Anda. kalau 270 juta orang semua melakukan langkah seperti gaya Iya. Roy Suryo ini, rusak Republik negara ini, kacau rusak. republik Jadi ini. begini, di Biar- dalam itu Karena sudah itu- contoh kemarin Arsul Sandi itu. Ya. dalam Karena perkara dia ngerasa bahwa ini tidak mau seperti Pak Jokowi, dia mulai tunjukkan. Kan gitu loh. Ya. Besok misalnya kita Muncul orang lain lagi yang punya menuntut. orang lain menuntut. Dia harus nunjukin lagi. Pak SBY itu kayak diduga terindikasi palsu juga. Bu Jadi Mega soal bukti terindikasi palsu tadi, juga. Coba di dalam menurut saya harus di dalam memang perkara pencemaran nama ada baik. batasan itu gitu Ada loh. batasan Ada baik. batasan Saya- itu. silakan, Bang. Ya, soal bukti tadi di dalam perkara pencemaran nama baik, ya, ada pasal yang mengatur sebuah mekanisme di mana tersangka atau terdakwa dibolehkan untuk membuktikan pernyataan dia Ya. bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Pernyataannya kan begitu. Ya. Jadi dia harus membuktikan bahwa Di apa sidang yang dia nanti, katakan. Ini kan bingung Di ya, penyidik siapa yang harus menuduh, dimulai siapa dari yang sana, membuktikan. sehingga Harusnya nanti di kan yang sidang itu menuduh tinggal itu yang hakim menggali membuktikan lebih, gitu loh, dalam bukan lagi. yang dituduh yang membuktikan. Harusnya yang menuduh yang membuktikan. Ya, Iya. mekanisme itu yang sampai Aduh, sekarang ampun, belum dibuka oleh ampun. penyidik. Jadi Roy Suryo yang harus buktikan Iya. bahwa tuduhannya itu benar apa enggak. Ya, tuduhan gitu benar loh. itulah. Saya selalu bilang, satu-satunya jalan untuk Roy Suryo tidak masuk bui adalah restoratif justice dengan syarat dia harus minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf, selesai dia pasti masuk. Karena semua menurut pasal Anda, memberatkan. Tapi menurut Anda Pak Jokowi akan memaafkan? Ya saya yakin Pak Jokowi itu adalah negarawan sejati. Bahkan saya bilang kemarin ke Mas Roy, kalau Anda mau minta maaf, kami dampingin, meyakinkan Pak Jokowi. Dan beliau itu orangnya sangat Pak Jokowi memaafkan, tapi proses hukum tetap jalan nggak ya? Ya. Oke, kalau Kalau proses ini jalan terus, proses persidangan, yakinlah bahwa Roy Suryo akan dikerangkeng. Pasti itu. dari tim Waktu reformasi aja. Polri kemarin sempat ada saran juga ya untuk restorasi justice ini. Kalau dari Kita tidak ikut. Oke, kalau menurut Bon Jovi sendiri seperti apa? Apakah
permintaan maaf mungkin yang akan diajukan oleh Roy Suryo ini masuk Restoratif ke justice. teman-teman? Nampaknya Syaratnya itu, tidak. Bang. Nampaknya tidak. Tetapi karena ini kan tidak ya? ini Tidak, perjuangan ini kan sudah dihitung dengan Tidak segala akan. konsekuensi. Tadi sudah ada konferensi pers juga menyatakan tidak akan. Sudah kita Oke. update. Jadi dia udah Roy Suryo siap untuk tidak mau dikerangkeng, mediasi, kan begitu ya. Yang saya rasa Kan itu masih jauh lebih proses. fair Kalau lah. Anda bilang kerangkeng Kalau gimana? menur- Kan masih kalau menurut proses. saya Ada itu satu jauh Gimana, lebih gimana? fair. Sebentar. Ada Ada satu berlapis, chat Bang. yang kami Pasal ajukan. berlapis ya. Ya. Dari delik aduan 310 311 juga Undang-Undang ITE tuntutannya sampai Anda 8 sampai 12 tahun. Oke. Coba Ini Bang lagi- Jemi silakan. Sekarang kami kenapa kemarin tidak ditahan? Karena kami ada berikan kesempatan untuk memberikan saksi ahli, saksi adicat, dan itu sudah diterima dan tinggal tunggu waktu. Dan soal tersangka tidak ditahan itu semua kewenangan penyidik. Kewenangan penyidik, bukan Penyidik bukan. Bagus saja kita penyidik menghargai. Saya percaya nggak marah bahwa loh. para Bahkan tersangka saya ini tidak akan itu melarikan pada diri. hari itu saya sampaikan waktu saya ada acara podcast, saya bilang feeling saya ini nggak ditahan. Jadi saya menghargai soal itu dan kita hargai Ya. profesionalismenya. Dan itu ada di tangan penyidik. Oke. gitu loh, boleh Cuman aja. ada ekses negatif dari nggak ditahannya. Terus melakukan campaign fitnah itu kan, membuat buku, membuat baju Jokowi. Iya. Kalau buku ini kan sudah proses sudah lama Anda bukunya. legitimasi tiap hari berulang sampai hari ini juga masih melakukan kampanye itu. Sekarang mau Oke. buat buku lagi untuk buku sejenis Oke. yang lebih Bilang dalam aja lagi. untuk Gibran. Dan di dalamnya itu bukan Baik. buku akademis penuh dengan kebohongan dan fitnah. Ini kan yang tidak mendidik Republik ini, nggak Dulu mendidik muncul anak juga bangsa. buku ayah namanya Gurita Cikeas. Nggak ada yang merespon, nggak ada yang Baik, rame juga tapi orang. kalau dari pihak Anda sebagai pendukung Jokowi, apakah pernah berpikir dahulu bahwa ijazah Jokowi ini akan disengketakan? Nggak ada orang kita Nggak tahu ada, bahwa ini ini kan pasti kepentingan asli kok. politik saja. Itu kan dari menurut mereka. kalian. Nggak Faktanya ada, sekarang ini Dan kepentingan gini, tidak memang pernah kita ditunjukkan kepada kepentingan publik. Kan politiknya, gampang Roy. aja. Dia sebagai Ini pernyataan viral ya, pernyataan viral Egy Sujana itu viral kan di media massa bahwa ada yang menawarkan 16 miliar tokoh politik kalau ada yang bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Ah. Bayangkan sampai segitunya, dan itu pernyataan terbuka viral di berbagai media. Itu berarti bahwa ada kepentingan politik yang mereka udah tahu bahwa Jokowi punya ijazah asli. Karena gini, kalau menurut Permen Dikti Riset itu nomor 50 tahun 2024, Baik. Ya, ijazah Bang, itu terakhir adalah saja. penghargaan. Satu saja ya. Apakah memang sengketa ini nanti akan terus berlanjut sampai ada pembuktian ya? Ya. Itu yang Anda yakini? Ya, itu kami Oke, yakini. baik. Mencederai Baik, akal terima sehat kasih kita Bapak-Bapak kalau semuanya, Pak Bang Jokowi Abang. udah Ya, 2 terima kali kasih. jadi wali kota, Bang jadi Mardiasa, gubernur, terima jadi kasih. presiden. Sejak Kita berkuasa percaya hingga bahwa turun tahta, pemirsa ijazah Jokowi masih menjadi persoalan. 2 orang pernah dipidana. Kini 8 orang menjadi tersangka. Asli atau palsu ijazah Jokowi menanti pembuktian. Akankah tuntas terjawab di persidangan? Saya Aya Dufus, nantikan interupsi pekan depan.